Setiap malam, nenek selalu menangkap seekor ular untuk memenuhi kebutuhannya. Ular yang telah digunakan akan mati dengan mengeluarkan buih putih dari mulutnya. Hingga suatu hari, nenek menangkap seekor ular putih bercula di kepalanya. Tanpa disangka, ular putih itu tiba-tiba berbicara, "Nenek, kau adalah cobaan terakhirku. Jika kau melepaskanku, aku pasti akan membuat keluargamu kaya raya selama 3 generasi." Nenek mengerti perbedaan antara kenyang sesaat dan kenyang selamanya. Maka ia pun mengangguk setuju. Melihat itu, ular putih segera memancarkan cahaya keemasan dan menghilang. Namun sejak hari itu, nenek menjadi terobsesi membuat peti mati. Peti mati buatan nenek tidak hanya bisa membuat wanita awet muda, tetapi juga bisa membuat pria perkasa kembali. Setiap hari, orang-orang yang ingin membeli peti mati berdatangan tanpa henti. Keluarga kami pun menjadi yang terkaya di desa. Namun, ketika aku berumur 9 tahun, muncul banyak memar di tubuhku. Nenek, yang telah membuat peti mati selama setengah hidupnya, hanya melirik sekilas. Lalu mengumumkan bahwa ia pensiun. Ia tidak akan membuat peti mati lagi. Sejak saat itu, memar di tubuhku secara ajaib menghilang. Aku pernah bertanya pada nenek mengapa penyakitku sembuh setelah ia berhenti membuat peti mati. Nenek menatapku dengan serius dan berkata, "Penyakitmu tidak sembuh, karena kau sebenarnya sudah mati. Nyawamu ini kucuri." Aku sangat ketakutan dengan perkataan nenek, dan tidak tahu harus berkata apa. Nenek menatapku dengan sungguh-sungguh. "Kau belum sepenuhnya hidup. Untuk bisa hidup, kau harus mewarisi ilmuku. Dan kau harus hidup sampai usia 18 tahun. Sejak hari itu, nenek mengajariku berbagai ilmu ukir setiap hari. Hingga aku berumur 17 tahun, nenek tiba-tiba menghilang. Aku mencarinya ke seluruh pelosok desa. Akhirnya aku menemukan nenek di dalam sebuah peti mati di rumah. Matanya terpejam, wajahnya pucat pasi. Aku pikir beliau telah meninggal dunia. Namun nenek tiba-tiba bertanya, "Xiao, berapa usiamu sekarang?" Aku terkejut, tetapi segera menjawab, "Lahir tanggal 9 bulan 9 tahun ayam. Hari ini aku baru berusia 17 tahun." Setelah mendengar jawabanku, nenek tiba-tiba duduk dari dalam peti mati. "Salah, kau lahir tanggal 9 bulan 9 tahun monyet, pukul 9:09 menit. Setelah kemarin, kau sudah 18 tahun. Aku agak bingung, apakah nenek sudah pikun?" Nenek malah tertawa aneh. "Menang. Menang, akhirnya kita menang." Aku ketakutan melihat tingkah nenek. "Kita menang apa?" Suara nenek meninggi. "Menang melawan langit, Xiao. Ingatlah, nyawamu ini nenek curi dari peti mati emas. Di lembah 10.000 hantu. Selama ini, nyawa yang kucuri dan tubuhmu tidak bisa menyatu dengan sempurna. Itulah sebabnya tubuhmu selalu muncul memar. Dan sebelum kau berumur 18 tahun, kau akan terkena kutukan langit. Makanya aku sengaja mengurangi usiamu 1 tahun. Semua ini untuk menyembunyikan takdir dari surga." Aku menatap nenek dengan tatapan kosong. Aku tidak bisa mencerna semua ini sekaligus. Pupil mata nenek tiba-tiba membesar. Dia memegang pergelangan tanganku erat-erat dan menatapku. Aku bertanya dengan bingung, "Nenek, apa yang kau lihat?" Nenek menatap pergelangan tanganku yang muncul. Tanda merah yang sangat menyilaukan. Dia menghela nafas panjang. "Nak, kau istimewa. Kau lolos dari hukuman surga. Tapi sekarang datang bencana bumi. Malam ini pukul 12. Malaikat maut akan datang menjemput nyawamu." Aku bertanya dengan bingung. "Lalu apa yang harus kulakukan?" Nenek menatapku dengan serius. "Kau harus segera kembali ke desa. Berlutut dan sujud di setiap rumah. Di sini, itu berarti ada kematian di keluarga tersebut." Aku tidak berani memikirkan lebih lanjut. Nenek melanjutkan dengan dingin. "Setelah bersujud, mintalah sepotong kayu peti mati dari setiap orang. Bawa kembali ke toko peti mati sebelum gelap." "Nenek, untuk apa kau meminta kayu peti mati orang lain?" "Aturan toko peti mati adalah menggunakan yang baru, bukan yang lama. Menggunakan kayu peti mati orang lain bisa mengundang roh jahat." Nenek hanya melambaikan tangannya. "Lakukan saja apa yang kukatakan." Sekembalinya ke desa, aku bersujud di setiap rumah. Penduduk desa sepertinya tahu aku datang untuk meminta kayu peti mati. Tanpa menunggu aku bertanya, mereka memberikan sepotong kayu dari peti mati mereka. Saat kembali ke toko, langit menjadi sangat gelap. Awan gelap di langit seperti iblis yang ingin menelan toko. Melihatku kembali, nenek segera duduk dari peti mati. "Xiao, membuat peti mati di malam hari akan mengundang hantu." Nenek tidak menjawab pertanyaanku dan melanjutkan. "Setelah peti mati selesai, bersujudlah 3 kali. Lalu masukkan tubuhku ke dalam peti mati. Pakunya hanya boleh dipakukan setengah." Ingat, melihat nenek yang serius, aku mengangguk tanpa sadar. Wajah nenek menjadi semakin pucat. "Ingat, peti mati harus selesai sebelum jam 12. Apapun yang kau dengar, jangan buka pintu. Jangan biarkan siapapun tahu kau sedang membuat peti mati. Kalau tidak, semuanya akan sia-sia." "Jelas." Aku segera mengangguk. Aku ingat, "Nek, tapi bagaimana jika malaikat maut datang menjemputku malam ini?" Nenek tiba-tiba merentangkan tangannya dan berteriak dengan penuh semangat. "Yang melahirkan Yin, Yin melahirkan Yang. 100 kayu menjadi peti mati.
Umur sepanjang langit. Ku bingung. Nenek, apa maksudnya ini? Sebelum aku sempat bereaksi, tubuh nenek tiba-tiba menegang dan jatuh ke dalam peti mati. Aku tersadar dan berteriak memanggil nenek dengan pilu. Tiba-tiba, dari antara kayu peti mati yang kubawa, muncul seekor ular putih sepanjang belasan meter, terus-menerus membenturkan kepalanya ke arah nenek. Aku terlalu takut untuk berbicara karena kejadian aneh ini. Ketika aku melihat lebih dekat, ular putih itu menghilang lagi. Saat aku hendak mencari ular putih itu, tiba-tiba terdengar suara nenek di kepalaku. Nak, tidak ada waktu lagi. Cepat paku petinya. Aku menoleh ke belakang dengan cepat. Tapi selain jenazah nenek yang terbaring di peti mati, tidak ada apa-apa lagi. Meskipun aku merasa aneh, aku tidak berani menunda lagi. Aku mengambil peralatan dan mulai memaku peti mati. Entah berapa lama berlalu, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Ku hendak bertanya, tetapi teringat pesan nenek sebelum meninggal. Berpura-pura tidak mendengar dan melanjutkan memaku peti mati. Suara seorang gadis terdengar dari luar. Xiao Wu, ini aku, Jiang Ying'er. Buka pintunya. Mendengar nama itu, seluruh darahku berdesir. Ini adalah gadis impianku. Tapi karena aku pembuat peti mati, dia tidak pernah memandangku. Suara Jiang Ying'er terdengar lagi dari luar pintu. Xiao Wu, bukankah kau menyukaiku? Biarkan aku masuk. Aku akan membiarkanmu memakuku. Kata-katanya membuatku bimbang. Tapi semakin dia seperti ini, aku tahu aku semakin tidak boleh membuka pintu. Suara Jiang Ying'er di luar tiba-tiba terdengar lebih ketakutan. Xiao Wu, kumohon biarkan aku masuk. Makhluk-makhluk di luar akan memakanku. Hatiku, apakah benar ada hantu di luar yang ingin menyakiti Jiang Ying'er? Kuletakkan peralatanku dan berjalan ke pintu. Melalui celah pintu, aku melihat Jiang Ying'er mengenakan tank top putih berdiri di depan toko. Wajahnya penuh kecemasan dan ketakutan. Sesekali melihat ke belakang. Dan di belakangnya berdiri bayangan hitam yang padat. Aku langsung tahu bahwa mereka bukan manusia. Tapi apakah mereka mengincarku atau Jiang Ying'er? Saat itu, Jiang Ying'er di luar melihatku. Zhou Xiaowu, kau lihat orang mati di luar pintu? Mereka mengincarku. Cepat buka pintunya dan biarkan aku masuk untuk bersembunyi. Aku teringat ajaran nenekku. Jangan ikut campur dalam karma orang lain. Jika aku membiarkan Jiang Ying'er masuk, aku akan terlibat dalam karma ini. Dan aku harus menanggung akibatnya. Dibalas oleh hantu-hantu di luar. Memikirkan hal itu, aku berbalik dan melanjutkan memaku peti mati. Akhirnya, sebelum jam 12, aku memaku papan terakhir. Setelah membenturkan kepala 3 kali, aku meletakkan nenek di peti mati. Saat hendak menutup peti mati, angin dingin meniup jendela hingga terbuka. Wajah yang tergencet muncul dengan menyeramkan di jendela. Anak muda, apakah ini peti mati yang baru dibuat? Aku ingat kata-kata nenekku, jangan biarkan siapapun tahu bahwa aku sedang membuat peti mati. Jadi aku berbohong. Ya, perabot yang baru dibuat. Hantu tergencet di luar menyeringai. Membuat peti mati di malam hari mengundang hantu masuk lewat jendela. Aku akan masuk. Aku mencibir dan bertanya, kau berani masuk rumah orang tanpa izin? Tidak takut dewa pelindung rumah ini menghabisimu? Hantu penindih itu tertegun sejenak, lalu tertawa mengejek. Kau mengaku memukul peti mati tengah malam. Itu artinya kau mengundangku masuk. Dewa pelindung rumah tidak akan melukainya. Kapan aku bilang aku memukul peti mati? Dari awal. Bukankah aku bilang aku sedang membuat perabotan? Senyum di wajah hantu penindih perlahan memudar. Saat dia hendak berbalik dan kabur, seberkas cahaya putih melesat. Dalam sekejap, dia berubah menjadi gas dan menghilang. Saat itu juga, jam dinding berdentang. Jam 12, kilat menyambar di luar. Aku melihat bayangan 2 sosok tinggi kurus. Terpampang di kertas jendela. Di kepala mereka, terdapat 2 topi berbentuk kerucut. Itu maut hitam putih. Aku merasakan tekanan yang kuat. Kakiku gemetar tak terkendali. Tiba-tiba, tangan pucat menarikku masuk ke dalam peti mati kayu yang baru saja selesai dibuat. Yang membuatku heran, peti mati itu kosong. ST nenek hilang. Sebelum aku sempat bereaksi, tutup peti mati. Menutup dengan bunyi patah. Terdengar suara palu memalu peti mati dari luar. Duniaku seketika gelap gulita. Aku hanya mendengar 7 ketukan paku peti mati. Dari kekuatan palu, aku tahu itu nenek. Tapi kenapa dia memakuku di dalam peti mati? Saat paku terakhir di palu, seekor ular besar melilitku erat. Rasanya hangat, namun detik berikutnya, tutup peti mati dibuka. 2 wajah pucat maut hitam putih menatapku. Zhou Xiaowu, tempat ini bukan untukmu. Ikutlah dengan kami. Begitu mereka selesai bicara, ular piton besar itu melompat keluar dari peti mati. Keduanya mundur selangkah, menenangkan diri. Berani menghalangi tugas malaikat maut? Nenek datang menghampiri. Tuan-tuan, cucuku belum waktunya. Jika kalian berani membawanya paksa, aku tidak akan tinggal diam. Maut hitam putih menatap nenek dengan dingin. Zhou Xiaowu sudah mati 18 tahun yang lalu. Kau dan ular kecil ini tidak bisa menghentikan kami. Nenek mengeluarkan cermin tembaga berbentuk bagua dan mengarahkannya ke tubuhku. Bayanganku dalam cermin menunjukkan 3 api terang membara. Pasangan hitam putih tampak terkejut.
Nenek tua ini, berani-beraninya kau mencuri umur seseorang. Apakah kau tidak takut akan hukuman dari surga? Nenek mendengus dingin. Itu bukan urusan kalian berdua, kan? Umur cucuku belum habis. Hari ini, tak ada yang bisa membawanya pergi. Pasangan hitam putih saling berpandangan dan serentak mengulurkan tangan ke arahku. Mereka menarik jiwaku dan mencoba membawanya keluar. Di luar pintu terlihat orang mati mengenakan pakaian pemakaman berdiri penuh sesak. Aura dingin yang mereka keluarkan sama kuatnya dengan pasangan hitam putih itu. Nenek mendengus dingin. Jika kalian masih tidak melepaskan cucuku, jangan salahkan aku kalau aku menjadi kasar. Begitu kata-kata itu keluar, ular besar itu langsung menerjang. Pasangan hitam putih buru-buru mundur dan berubah menjadi bayangan cahaya lalu menghilang. Jiwaku segera kembali ke tubuhku. Saat aku bangun, punggungku sudah basah kuyup oleh keringat. Apakah nenek dan yang lainnya sudah pergi? Nenek menatapku dalam diam. Nak, bencana bumimu belum berakhir. 3 tahun ke depan akan ada bencana kecil. Dan 9 tahun ke depan akan ada bencana besar. Hatiku terasa dingin. Nenek, apa yang harus kulakukan? Nenek menghela napas. Agar bencana bumimu hilang, pertama-tama kau harus mencari tahu asal-usulmu. Cari tahu takdirmu sebenarnya milik siapa. Aku semakin bingung mendengarnya. Apa yang harus kulakukan? Nenek menatapku dengan serius. Ingatkan kau apa yang pernah kukatakan tentang takdirmu yang dicuri dari peti mati emas di lembah 1000 hantu? Konon, ratusan tahun yang lalu, seorang pendeta tahu berjubah ungu menyegel seekor naga jahat di dalamnya. Tetapi sebelum menyegelnya, pendeta itu tampaknya melihat sesuatu di dalam peti mati emas itu, dan rela mengorbankan nyawanya bersama naga jahat itu, untuk dikubur bersama di dalamnya. Aku menatap nenek dengan bingung. Jadi, ada 2 nyawa di dalam peti mati emas itu? Lalu takdirku, milik siapa yang kucuri? Nenek menghela napas. Aku juga tidak tahu. Kau harus mencari tahu asal-usulmu sendiri, untuk benar-benar mengakhiri bencana bumimu. Waktuku tidak banyak. Ada beberapa hal yang harus kukatakan padamu. Pertama, tunggu sampai ayam berkokok. Lalu, kembali ke desa dan cari 8 pria kuat untuk menggali peti mati kakekmu. Aku menunjukkan ekspresi kesulitan. Menggali makam kakek. Bagaimana mungkin? Nenek tidak menjelaskan lebih lanjut. Ingat, berangkatlah saat ayam berkokok. Apapun yang kau lihat pertama kali saat peti mati dibuka, harus kau paku dengan paku peti mati. Aku benar-benar bingung. Hal pertama yang pasti kulihat adalah jenazah kakek. Bagaimana aku bisa melakukannya? Nenek tiba-tiba membelalakkan matanya dan menunjuk ke belakangku. Nenek tidak menjelaskan lebih lanjut dan melanjutkan. Setelah memakukan benda di dalam peti mati, kembalilah ke rumah tua di desa. Ada setengah liontin giok di Kasau. Bawalah itu ke kota Sijiang dan temui orang terkaya, Jin Dasan. Katakan padanya kau datang untuk menagih hutang 10 tahun yang lalu. Aku tampak bingung. Menagih hutang orang terkaya. Nenek mengangguk. Dia menjadi kaya berkat peti matiku. Setelah kaya, dia memberiku setengah liontin giok, dan memintaku untuk menemuinya dengan liontin itu jika aku membutuhkan sesuatu. Dia akan memberikan seluruh hartanya. Aku sedikit gembira dan segera bertanya, berapa banyak uang yang harus kita minta? Nenek mendengus. Lihatlah betapa rendahnya cita-citamu. Jin Dasan tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki. Dia hanya memiliki seorang cucu perempuan yang dibesarkannya. Jika kau menikahi satu-satunya cucu perempuannya itu, orang-orang dari alam baka tidak akan berani mengganggumu lagi. Bencana bumimu juga akan berakhir. Aku terkejut. Siapa cucu perempuan keluarga Jin itu? Apakah orang-orang dari alam baka takut padanya? Nenek menghela nafas. Masalah ini terlalu rumit. Aku tidak bisa bicara banyak. Nanti kau akan tahu sendiri saat kau menikahi cucu perempuan keluarga Jin. Aku agak ragu. Setelah bertahun-tahun, bagaimana jika keluarga mereka ingkar janji atau cucunya tidak menyukaiku? Nenek tertawa dingin. Cucu keluarga Jin tidak menyukaimu? Maka buatlah dia menyukaimu. Jika Jin Dasan ingkar janji, keluarga kita pasti akan terkena musibah. Nanti kau bantu tangani musibah itu. Setiap kali kau menangani satu, tanyakan pada Jin Dasan, apakah dia setuju dengan pernikahanmu. Jika setelah 3 masalah diselesaikan keluarga Jin masih belum setuju, jangan urusi masalah selanjutnya. Aku agak bingung. Nek, mereka sudah ingkar janji. Kenapa aku masih harus membantu mereka menangani 3 musibah? Apa untungnya bagi kita? Senyum sinis muncul di sudut bibir nenek. Semakin banyak hutang keluarga Jin pada kita, semakin besar musibahnya. Saat musibah keempat datang, tidak ada yang bisa menanganinya selain kau. Saat itu, mereka pasti akan setuju untuk menikahkan cucunya. Tapi ingat, jika sampai pada titik itu, kau harus menolak. Aku langsung bingung. Bukankah bersama cucu keluarga Jin bisa menghindari bencana? Kenapa akhirnya aku harus menolak? Nenek melihat kebingunganku dan menjelaskan. Jangan memaksakan sesuatu yang tidak diinginkan. Jika sampai pada titik itu, kau bisa meminta cermin pusaka dari cucu keluarga Jin. Aku mengangguk. Apakah cermin itu sangat hebat? Nenek tersenyum tipis. Cermin itu terbuat dari tulang naga. Ia bisa mengintip takdir dan juga melihat asal-usulmu. Saat itu, kau akan tahu siapa pemilik takdirmu.
dan menemukan warisan yang sesuai. Bencana sebesar apapun tidak akan bisa menyentuhmu. Kata-kata nenek membuatku mengerti. Terakhir, ingatlah, sebelum masalah keluarga Jin selesai, kau tidak boleh berhubungan badan dengan wanita manapun. Dan jangan membantu orang melihat takdir mereka, kecuali orang itu memiliki kayu 5 elemen. Aku tertegun. Apa itu kayu 5 elemen? Kayu 5 elemen adalah aura yang dihasilkan oleh 5 elemen yin dan yang. Jika kau mengumpulkan 5 potong kayu dan membuatnya menjadi peti mati, kau bisa bertemu nenek lagi. Mendengar bahwa aku bisa bertemu nenek lagi, hatiku kembali bersemangat. Saat itu, terdengar suara ayam berkokok dari kejauhan. Tubuh nenek bergetar, tatapannya padaku dipenuhi rasa sayang. Bayangan hitam di luar berkata dengan suara dingin, "Nenek Wan, waktunya telah tiba. Semua orang menunggumu." Saat itulah aku menyadari bahwa bayangan hitam itu bukan untuk mencelakai Jiang Yinger, melainkan untuk menjemput nenek. Jika aku membuka pintu tadi malam, nenek pasti sudah dibawa pergi. Dan tidak akan ada yang membantuku melawan hantu hitam putih. Nenek menatapku dengan penuh kasih sayang. Nenek harus pergi. Ingat, sifat manusia itu rumit. Jangan percaya siapapun kecuali dirimu sendiri. Bayangan hitam di pintu gerbang berlutut di hadapan nenek, menyambut nenek Wan. Saat aku tersadar, di halaman, entah sejak kapan banyak uang kertas berterbangan. Bersama nenek, mereka menghilang. Aku berlutut dan bersujud ke arah nenek. Nenek, beristirahatlah dengan tenang. Setelah itu, aku mengambil peralatanku, bersiap untuk memahat sesuatu di peti mati kakek. Saat sampai di pintu, suara Jiang Yinger terdengar. "Xiao Wu, tolong aku." Aku melihat 2 bekas tangan hitam di lehernya. Aku tahu dia dirasuki ki jahat. Jika dia tidak mendapatkan ki positif, dia pasti akan meledak dan mati dalam 3 hari. Jiang Yinger memelukku. "Kak Xiao Wu, tolong aku. Aku menginginkanmu." Aku bisa merasakan ki yin yang sangat kuat di tubuh Jiang Yinger. Jika aku benar-benar tidur dengannya, ki yin ini akan berpindah ke tubuhku, dan akulah yang akan meledak. Aku mendorongnya dengan bahuku, dan menjatuhkan Jiang Yinger ke tanah. "Jangan seperti ini." Dengan rambut berantakan, Jiang Yinger susah payah bangkit dari tanah. Dalam posisi berlutut, "Aku tahu, kau ingin pemanasan dulu, kan? Aku akan membantumu. Aku akan membantumu." Saat ini, Jiang Yinger seperti kehilangan akal sehatnya demi bertahan hidup. Dia mengulurkan tangannya untuk membuka ikat pinggangku. Aku meraih tangannya, dan berkata dengan tatapan tajam dan serius, "Jiang Yinger, aku ada urusan. Aku tidak bisa membantumu. Bantu aku sekali ini saja, ya? Kalau kau tidak memberiku, aku akan mati." Aku mendengus dingin. "Kalau ku berikan, aku yang akan mati." Mendengar jawabanku, Jiang Yinger tertegun sejenak, lalu berkata, "Bukankah kau menyukaiku? Mati untuk orang yang kau sukai. Apa itu salah?" Aku menjadi tidak sabar. "Kau gila, ya?" Melihat sikapku yang keras, Jiang Yinger tiba-tiba berdiri, dan berteriak padaku dengan marah. "Zhou Xiaowu, kalau kau tidak menolongku, aku akan menjadi hantu dan menghantuimu. Kalau begitu, akan kubuat kau menjadi hantu sekarang juga." Setelah mengatakan itu, aku mencekik leher Jiang Yinger dengan kuat. Aku menekannya semakin kuat, sampai urat-urat di dahiku menonjol. Jiang Yinger mulai ketakutan. Dia memukul tanganku dengan putus asa, memintaku untuk melepaskannya. Begitu aku melepaskannya, Jiang Yinger langsung berjongkok dan menangis. "Untuk mendapatkan simpatiku, kau punya waktu untuk menangis. Lebih baik segera cari pengobatan tradisional Cina. Mungkin masih bisa diselamatkan." Aku cuma berbaik hati mengingatkanmu. Dia langsung naik ke mobil wuling yang terparkir di depan pintu, melaju menuju desa. Begitu turun dari mobil, aku bertemu Zhou Daniu. Dia langsung berlari menghampiriku. "Xiao Wu, ku dengar kau kembali ke desa kemarin untuk pemakaman. Butuh bantuanku?" Prosesi 100 hantu nenek sangat aneh, dan dia keluar dari peti mati sendiri. Aku tidak tahu harus menjawab apa, hanya menjawab singkat kalau sudah selesai. "Tapi aku masih butuh kau mencarikan 7 orang untuk menggali makam kakek." Zhou Daniu setuju tanpa banyak bertanya. "Baiklah, aku akan carikan orang sekarang. Kau tunggu saja di makam kakekmu." Sesampainya di makam kakek, aku mengamatinya dengan seksama. Dulu aku tidak mengerti tentang hal ini. Sekarang, makam kakek terlihat tidak sesederhana itu. Ini benar-benar tempat yang bagus menurut Feng Shui. Aku tidak mengerti kenapa nenek ingin menggali makam ini. Saat sedang berpikir, Zhou Daniu datang bersama 7 orang. "Xiao Wu, kapan kita mulai?" Aku melihat jam. Sekarang baru jam 6 pagi. Kalau kita mulai sekarang, kita mungkin bisa menggali makam sebelum jam 12. Dan bisa menghindari tulang belulang kakek terkena terik matahari siang. Tunggu aku sembahyang dulu. Setelah itu, aku membakar 3 dupa di makam kakek, dan bersujud 3 kali. Tiba-tiba, terdengar suara yang merdu. "Kakak Xiao Wu, gali petinya cepat, kita kehabisan waktu." Aku tertegun dan melihat ke sekeliling. Selain Daniu dan yang lainnya, tidak ada wanita di makam kakek. "Daniu, kalian lihat sesuatu tadi, wanita atau dengar suara apapun?" Daniu tertawa kecil.
Tidak lihat wanita, tapi di jalan ke atas tadi aku lihat ayam jago besar. Ayamnya besar sekali, ekornya panjang dan indah. Seumur hidupku belum pernah lihat ayam jago secantik itu. Kalau ditangkap dan dibuat sup pasti enak. Li Ergo mengingatkan dengan baik hati. Dan Yu, air liurmu mau menetes. Melihat tingkah Zhou dan Yu, aku hanya bisa menggelengkan kepala. Aku merasa teriakan gadis tadi berhubungan dengan peti mati kakek. Aku segera menyuruh mereka menggali. Li Ergo bertanya dengan hati-hati. Kita sepakati dulu. Mau digali sedalam apa? Jangan sampai nanti saat menggali, peti mati kakek malah rusak. Aku menghitung dengan jari sambil bergumam. Berdasarkan bentuk gunung ini, peti mati kakek seharusnya dikubur sedalam 3C3. Kalian gali sampai 3C2 saja lalu berhenti. Nanti kalian bersihkan sisanya pakai tangan. Baik, Li Ergo menandai sekopnya dengan batu tulis. Lalu mulai menggali makam kakek. Kedelapan orang ini biasanya di desa, juga melakukan pekerjaan 8 dewa. Jadi menggali kuburan mudah bagi mereka. Aku menatap tajam tanah yang digali dari kuburan. Kualitas tanah adalah cara terbaik untuk menilai keberuntungan suatu lokasi. Awalnya, mereka menggali tanah kuning. Setelah menggali 3 kaki lebih dalam, tanah kuning itu secara bertahap berubah menjadi coklat kehitaman. Melihat tanah pemakaman yang coklat kehitaman ini, pupil mataku membesar. Ini adalah pertanda buruk. Ada masalah besar dengan makam kakekku. Memikirkan hal ini, aku segera berteriak kepada Zhou dan Yu, dan yang lainnya di dalam lubang. Cepat naik, cepat. Begitu suaraku menghilang, suara gadis yang jernih itu terdengar lagi. Kak Xiaowu, apakah kau melupakan pesan NNN? Jangan berhenti, tidak ada waktu, gali cepat, cepat. Kata-kata gadis itu mengingatkanku. Melihat Zhou Xiaowu dan yang lainnya bersiap untuk memanjat keluar dari lubang, aku mendesak, jangan berhenti, terus gali. Mereka saling memandang, dan Yu bertanya dengan bingung. Kak Xiaowu, bukankah kau baru saja menyuruh kami naik? Kenapa sekarang kau menyuruh kami terus menggali? Haruskah kami menggali atau naik? Gali, cepat. Aku menatap tajam tanah pemakaman yang coklat kehitaman itu, sambil mengeluarkan penggaris luban penangkal kejahatan warisan nenek. Dari tasku, aku terus memperhatikan situasi di makam. Dengan desakanku, kedelapan orang itu mempercepat penggalian. Tak lama, peti mati kakekku terlihat. Zhou dan Yu bertanya dengan mata terbelalak. Kak Xiaowu, apakah kakekmu meninggal secara tidak wajar? Kenapa peti matinya berwarna hitam? Aku sudah memperhatikan peti mati yang muncul dari Gedun Deok Tanah. Peti mati ini berwarna hitam kemerahan. Ini menunjukkan bahwa peti mati kakekku awalnya berwarna merah. Dan warna hitam ini disebabkan oleh aura jahat di sekitarnya. Bagaimana mungkin ada aura jahat sebesar ini di lokasi keberuntungan seperti ini? Zhou dan Yu tiba-tiba berseru kaget. Kak Xiaowu, kenapa ada lubang di sini? Aku mengikuti pandangan dan Yu. Benar saja, di samping peti mati kakekku ada lubang hitam seukuran kepalan tangan. Lubang itu gelap dan tak berdasar. Kulit kepalaku terasa kesemutan. Aura jahat ini jelas berasal dari lubang ini. Dan jelas ini perbuatan manusia. Jadi, seseorang telah mengutak-atik makam kakekku. Saat aku sedang berpikir, Zhou dan Yu tiba-tiba berteriak. Ada koin tembaga di sini. Aku mengambilnya dan memeriksanya dengan cermat. Terdapat 4 karakter besar Jiang Yu Tong Bao di atasnya. Ini adalah jenis koin tembaga yang belum pernah kulihat sebelumnya. Mungkin ada hubungannya dengan orang yang melubangi makam kakekku. Aku menyimpan koin itu dan melihat ke-8 orang itu bersiap untuk membuka peti mati. Peti mati itu tiba-tiba bergetar. Sepertinya ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam. Li Ergo menatapku dengan wajah pucat. Zhou Xiaowu, kakekmu tidak akan berubah jadi Jiangxi, kan? Sebelum aku bisa bicara, Zhou dan Yu tertawa dan berkata, terlalu banyak nonton film zombie ya? Mana ada hantu di dunia ini? Kita harus percaya pada sains. Begitu selesai bicara, suara bang terdengar dari dalam peti mati. Berdasarkan pengalamanku bertahun-tahun bekerja dengan kayu, suara sekeras ini tidak mungkin dihasilkan oleh orang hidup. Wajah Zhou dan Yu juga menjadi pucat karena ketakutan. Tamparan di wajah ini datangnya terlalu tiba-tiba. Xiaowu, kakekmu akan hidup kembali, bagaimana kalau kita biarkan dia keluar untuk menghirup udara segar? Li Ergo dan yang lainnya tersadar dan berlari keluar dengan terhuyung-huyung. Hirup udara segar apaan? Ini Jiangxi, lari. Gerakan di dalam peti mati semakin keras. Sepertinya akan meledak kapan saja. Saat itu aku baru terpikir kalau nenek mungkin sudah menduga kakek akan menjadi Jiangxi. Makanya dia menyuruhku untuk memahat kakek. Dan Yu, berani buka petinya? Zhou dan Yu menenangkan diri. Takut apa? Kakekmu juga kenal aku. Mana mungkin dia menyakitiku? Kalau begitu dengarkan aku. Setelah tutup peti mati terbuka, kamu langsung lari. Jangan ragu sedikit pun. Zhou dan Yu mengangguk dan dengan sekuat tenaga membuka tutup peti. Tutup peti mati terlempar 10 meter. Semburan energi hitam menyerbu ke arah Zhou dan Yu. Aku berteriak, menunduk, sambil memegang penggaris luban penangkal energi jahat. Aku memukul energi hitam itu. Energi jahat di udara belum sepenuhnya menghilang.
Zhou Daniu menunjuk peti mati dengan terkejut dan berteriak. Xiao Wu, buku kuno, itu apa?